Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bagaimana anak-anak kabarnya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat berada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa terapkan protokol 5M dan 1M untuk menjaga kesehatan kita, diri kita dari bahaya COVID-19. Alhamdulillah kita masuki pertemuan pertama, yaitu kita akan membahas tentang bagaimana latar belakang munculnya aliran-aliran yang salah. Oke, sebelumnya mudah-mudahan kalian semua sehat dan tetap semangat menjalankan aktivitas. Bapak kira untuk absen kalian sudah mengerti di e-learning, absen saja. Oke, langsung saja ke materi ya, karena bagaimana latar belakang munculnya ilmu kalam itu? Kita tahu dalam sejarah seperti apa munculnya ilmu kalam, aliran-aliran ilmu kalam tersebut. Ini bermula ketika peristiwa dimulai ketika masa Khalifah Khulafaur Rasyidin, yaitu Khalifah. Ya, tentunya sudah tahu siapa saja Khalifah Khulafaur Rasyidin. Ya, termasuk ya, ini kan sudah dibahas tentunya dalam mata pelajaran sekarang, kemudian juga pada mata pelajaran akidah akhlak. Nah, yang pertama siapa? Abu Bakar, kemudian Umar, lagi Utsman dan Ali. Nah, inilah munculnya aliran-aliran ilmu kalam itu latar belakangnya sudah ada pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Tiga bakalnya, ya, antaranya ketika Utsman bin Affan meninggal dunia. Ya, kita tahu Utsman bin Affan ketika itu meninggal dunia ketika dalam sebuah dia tidak menuntut umat Islam dalam kekacauan. Itu terjadi pemberontakan hingga akhirnya Utsman bin Affan wafat dalam pemberontakan tersebut. Nah, kekosongan kepemimpinan ini akhirnya menimbulkan berbagai pendapat dan siapa yang akan menggantikan Khalifah Utsman bin Affan. Akhirnya muncul sosok Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan Khalifah Utsman bin Affan. Tapi tentunya di sini ada yang setuju dan ada yang setuju atas dasar kebijakan yang diterapkan oleh Ali bin Abi Thalib selama beliau menjabat menjadi khalifah. Ya, kebijakan antaranya yaitu salah satu menarik kembali semua tanah hadiah yang sudah diberikan pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, kemudian penggantian para pejabat yang korup. Nah, hingga akhirnya di sinilah banyak yang merasa tersakiti oleh Ali bin Abi Thalib. Muncul siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Bagaimana kemudian memberontak ya pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Ya, tidak muncul juga kan yang dari Pak yang memang pura-pura ya, pura-pura masuk Islam tapi tidak dengan sepenuh hati. Syiah ya, yang mulai munculnya Syiah oleh siapa? Abdullah bin Sabah. Ini Abdullah bin Sabah memprovokasi. Akhirnya muncullah siapa? Aisyah. Ya, ingin mengusulkan siapa yang sudah membunuh Khalifah Utsman bin Affan. Ali bukan tidak mau ingin mengusulkan siapa yang sudah membunuh Khalifah Utsman bin Affan. Tapi diamnya Ali di sini termasuk dalam tujuan agar tidak terjadi peperangan antara sama umat Islam. Ini ingin apa ini? Mencari kebenaran. Tapi Aisyah diprovokasi oleh Abdullah bin Sabah hingga akhirnya membawa hukum Islam. Ya, ingin menghakimi sendiri siapa yang sudah membunuh Khalifah Utsman bin Affan. Nah, disinilah akhirnya karena khawatir terjadi pertempuran, maka pasukan Aisyah ini dihalau oleh pasukan Ali. Ya, maka muncullah pertempuran namanya perang Jamal. Karena Aisyah ketika itu menunggangi apa? Unta dalam peperangan. Ya, Aisyah tidak perlu dikembalikan lagi ke kampung
oleh tapi tak sampai di situ. Muncul pasukan lagi, kemudian muncul Muawiyah bin Abi Sufyan menyatakan perang terhadap Ali bin Abi Thalib. Ya, senjata perang saudara antar umat Islam timbul pada saat itu. Ya, namanya perang itu antara Ali dan Muawiyah. Sangat sungguh. Hingga akhirnya perang ini secara tidak langsung sudah dimenangkan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ya, tapi pada faktanya Muawiyah itu tidak mau mengambil kekalahan. Hingga perang itu masih terus terjadi. Dan inilah yang membuat Ali bin Abi Thalib ya, masa dulu kan terjadi pertumpahan darah antara Islam. Inilah dimanfaatkan oleh Allah untuk mengajak Ali bin Abi Thalib untuk berunding. Tapi di sini tidak mudah unsur. Ya, perundingan ini namanya apa? Dalam nanti cari tahu ya. Perundingan antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib. Ya, silakan pada itu kalian akan tahu namanya. Ya, dan dari pihak Ali bin Abi Thalib ini diwakilkan, kemudian dari pihak Muawiyah pun dari pihak Ali bin Abi Thalib diwakilkan oleh Ammar bin dari pihak Muawiyah diwakilkan oleh Abu Musa Ali. Oh, maaf ya, kalian kembali dari pihak Ali bin Abi Thalib oleh Abu Musa Ali, dari pihak Muawiyah oleh Ammar bin ya. Ini atas perundingan ini pihak Ali itu ada yang sebagian setuju, ada yang sebagian juga tidak setuju. Ya, nah inilah nanti yang menyebabkan pecahnya golongan Islam. Bukti dalam perundingan ini Abu Musa Asy'ari yang adalah seorang sufi, karena ketika hijrah dia tinggal di masjid sangat sederhana, tidak terlalu. Kemudian Ammar bin seorang yang bernama ya, akhirnya ini disepakati sebuah perundingan yang pertama bahwa kekhalifahan akan dikembalikan lagi kepada umat Islam. Ali bin Abi Thalib mundur dari jabatan, Muawiyah mundur dari jabatan. Ketika itu Muawiyah gubernur, Ali bin Abi Thalib mundur. Disepakati itu antara mereka saja. Tapi ketika disampaikan ini terjadi perbedaan. Ketika disampaikan oleh Abu Musa Asy'ari dipersilakan terlebih dahulu oleh Amr bin karena secara kuat dan ya, ketika Abu Musa Asy'ari mengatakan bahwa Ali ketika saat ini mengundurkan diri dari jabatan khalifah, tapi Amr bin As-Sa'id menyatakan Ali sudah mundur dari jabatan sebagai khalifah, maka yang menjadi saat ini menjadi khalifah adalah Muawiyah. Inilah munculnya kekecewaan antara golongan Ali bin Abi Thalib. Terpecahlah golongan Ali bin Abi Thalib dan golongan. Dan nanti kita lahirnya Ali dan Ali dan yang pertama ada yang setuju dengan golongan Ali, namanya golongan Syiah. Dan ada yang keluar dari barisan Ali, namanya golongan Khawarij. Dan demikian juga disusupi oleh Abu bin Sabah. Ya, tidak hanya banyak penyebaran Islam. Nah, disinilah cikal bakal lahirnya aliran ilmu. Nah, itulah yang pertama hanya sebatas politik saja. Ya, perpecahan politik, tapi kedepannya ini berkembang menjadi sebuah dogma, pemahaman, bahkan sampai pada istilah dosa besar, kafir, agak menjilah dengan sebagainya. Nah, itulah nanti akan dibahas dalam aliran-aliran Islam yang akan kita bahas pada bab. Nah, itulah pertemuan kali ini, anak-anak. Mudah-mudahan sepintas, tapi kalian bisa paham. Ya, dan selebihnya, tolong harapkan di rumah dengan kalian saja. Ya, menyimak penjelasan Bapak, tapi kalian harus tahu sumber lain. Ya, baca dari buku. Sekarang banyak semua media bisa kalian manfaatkan. Oke, itu saja untuk pertemuan kali ini, anak-anak. Selanjutnya, tolong untuk tugas yang sudah Bapak sampaikan, ya silahkan dikerjakan, kemudian kalian kirim melalui komentar yang ada di grup Facebook yang sudah Bapak
Terima kasih anak-anak. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.